Tidak, ada kekuatan lain dalam roh-roh jahat ini. Murong Yu dengan hati-hati mengamati roh jahat yang mengamuk di tubuhnya, dan tiba-tiba mengetahuinya. Ada roh-roh jahat di mana-mana di dunia gurun, terutama roh-roh jahat di langit dan bumi yang berenergi. Roh-roh jahat itu sangat tirani. Begitu diserang, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka akan meledak sampai mati atau menjadi iblis yang hanya bisa membunuh, tanpa kemanusiaan. Roh jahat dalam kristal darah itu sama. Namun, roh jahat dalam kristal darah lebih, seperti keberadaan pohon kehidupan. Roh jahat mengamuk di tubuh Murong Yu, dan tubuh fisik Murong Yu telah mencapai tingkat artefak yang sangat indah. Tetapi masih ada beberapa tubuh fisik yang terkoyak oleh roh-roh jahat. Tetapi setelah tubuh-tubuh daging ini terkoyak, Murong Yu melihat kekuatan merah darah muncul dalam kekuatan kristal darah. Kekuatan merah darah dengan mudah memperbaiki otot-otot yang terkoyak oleh roh-roh jahat. Terkoyak, perbaiki. Setelah satu siklus, kekuatan otot-otot di sana sedikit meningkat. Sama seperti kultivasi Murong Yu dalam kepadatan gravitasi, tubuh fisiknya terus-menerus terkoyak oleh gravitasi, tetapi kekuatan kehidupan dengan cepat diperbaiki. Alasan yang sama mengapa kristal darah dapat meningkatkan kekuatan tubuh fisik adalah sama. Setelah pengamatan, Murong Yu dengan cepat menemukan bahwa kekuatan merah darah dengan efek perbaikan dan energi jahat berjumlah sekitar 1 hingga 9. Dengan kata lain, jika kekuatan kristal darah dibagi menjadi 10 bagian, roh jahat akan menempati 9 bagian, dan sisanya adalah kekuatan merah darah. Kekuatan merah darah untuk memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh roh jahat Jiufen sudah sangat enggan. Jika lebih banyak kristal darah ditelan pada saat yang sama, kekuatan merah darah itu tidak dapat diperbaiki dengan cepat. Dengan cara ini, orang itu akan diledakkan oleh roh jahat. Murong Yu dengan cepat memahami hal ini. Namun, kristal darah di tangannya terlalu rendah peringkatnya dan jumlahnya terlalu sedikit, dan tidak berpengaruh pada peningkatan tubuhnya. Namun, yang membingungkannya adalah, mengapa kristal darah dapat meningkatkan pemahamannya. Sambil berpikir, Murong Yu melemparkan kristal darah lain ke dalam mulutnya. Segera setelah kristal darah mencair, pemahamannya sedikit membaik. Itu masih belum cukup. Setelah Murong Yu menelan 5 kristal darah berturut-turut, pemahamannya hampir tidak berlipat ganda, dan kemudian ia mulai memahami catatan tubuh surgawi yang kacau. Karena pemahamannya telah meningkat, pemahaman Murong Yu memang telah meningkat pesat. Namun, sangat sulit untuk menembus catatan tubuh surgawi yang kacau. Hingga setengah bulan kemudian, Murong Yu mulai merasakan penurunan bertahap dalam pemahamannya. Dia langsung tahu bahwa batas waktu untuk kristal darah akan segera berlalu. Segera, dia menelan 5 kristal darah terakhir lagi. Setelah setengah bulan berikutnya, Su Hao membuka matanya dengan ganas, dan kilatan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, segera ekspresi penyesalan muncul di wajahnya. Hanya sedikit saja, dia bisa menerobos. Begitu, catatan tubuh surgawi yang kacau, tiba-tiba muncul, wilayahnya dapat dikultivasikan ke wilayah dewa primordial. Kristal darah masih terlalu sedikit. Jika dia memiliki cukup kristal darah, dia dapat menerobos kemunduran ini. Gu Kai, apakah kamu tidak menyerah? Pada saat ini, suara penghinaan terdengar di telinga Murong Yu. Murong Yu sedikit berubah, dan menghilang ke tempat yang sama dengan goyangan, muncul di luar desa Siang. Di luar desa Siang saat ini, banyak pria di desa Siang terjatuh ke tanah, beberapa tidak sadarkan diri, beberapa berteriak dan merintih, dan bahkan Murong Yu melihat bahwa beberapa orang telah kehilangan vitalitas mereka. Yan Lai, salah satu dari 2 prajurit desa Siang, juga dalam keadaan koma. Namun, Gu Kai, yang baru saja menerobos ke alam pamungkas sebulan yang lalu, diinjak-injak oleh pendekar Miang dari desa Gaoyang saat ini. Terluka parah, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berbicara. Namun, Gu Kai masih menatap Miang dengan mata marah. Marah, tidak rela, ada kebencian yang sangat besar. Miang, apakah kamu membuat masalah lagi? Wajah Murong Yu muram, dan hatinya sangat kesal. Miang ini tahu dia ada di sini, dan bahkan berani datang dan membuat masalah. Bukankah ini menamparkan wajahnya? Apakah kamu itu Murong Yu? Seorang pria parubaya berjalan dari belakang Miang, menatap Murong Yu dengan jijik, ekspresinya lebih seperti seorang kaisar yang tinggi, dia tidak menempatkan Murong Yu sebagai semut di matanya.
Aku berkata bahwa Miang telah memakan ambisi macan tutul. Ternyata ada seorang master sepertimu. Murong Yu melihat ke atas dan menemukan bahwa orang ini jelas juga merupakan artefak kelas atas. Namun, alamnya jauh lebih tinggi daripada Miang. Keadaan Miang baru berada di tahap awal para dewa, tetapi pria parubaya itu berada di tahap tengah para dewa. Dan tampaknya tubuh fisiknya sedikit lebih kuat dari Miang. Keluar dari sini. Murong Yu mengguncang sosoknya, melangkah keluar dan bergegas ke sisi Miang, lalu menghantamnya dengan tinju ke arah Miang. Pria parubaya itu mencibir, dan mengambil langkah yang sama ke depan, datang ke sisi Miang. Dia juga menghantamkan tinjunya, menghantam tinju Murong Yu, bahkan ingin menghadapi Murong Yu secara langsung. Auzu.com. Murong Yu mencibir, tak terkalahkan, maju. Sebuah pukulan jatuh di tubuh pria parubaya itu. Ledakan. Setelah suara keras, wajah pria parubaya itu langsung berubah, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba hancur. Namun, tinju Murong Yu tidak berhenti di titik manapun, dan segera setelah menghantam pria parubaya itu, dia menghantamnya ke Miang. Miang tiba-tiba menjerit, separuh tubuhnya hancur oleh pukulan Murong Yu. Dan dia terlempar jauh, menusuk kepulan darah di kehampaan. Satu pukulan menerbangkan dua pembangkit tenaga listrik besar dari alam terbaik. Semua orang di desa Gaoyang, yang sangat bersemangat, tiba-tiba menjadi tercengang, menatap Murong Yu dengan tatapan kosong. Sebelumnya, pria parubaya itu dengan mudah mengalahkan Miryang. Saat itu, mereka semua merasa bahwa pria parubaya itu akan dapat dengan mudah mengalahkan Murong Yu, jadi mereka membunuhnya. Namun, yang tidak mereka duga adalah pria parubaya itu dipukul dan terlempar keluar oleh Murong Yu. Sementara semua orang di desa Gaoyang terkejut, Murong Yu telah meraih Gukai yang telah diinjak-injak oleh Miang, dan pada saat yang sama menyuntikkan kekuatan hidup ke dalam dirinya. Pada saat yang sama, kekuatan hidup Murong Yu bahkan menembus ke dalam orang-orang yang terluka atau tertegun di desa Siang. Setelah disembuhkan oleh kekuatan hidup, luka-luka semua orang dengan cepat diperbaiki. Kemudian satu persatu berdiri di belakang Murong Yu, menatap semua orang di desa Gaoyang dengan mata yang sangat penuh kebencian. Jika mereka memiliki kekuatan itu, mereka pasti tidak akan ragu untuk memuncak dan membunuh Murong Yu, Miang dan yang lainnya. Kakak Murong, luka-luka Gukai dengan cepat diperbaiki. Pada saat ini, dia, yang menatap Miang dan yang lainnya dengan kebencian, tiba-tiba berbalik dan berlutut di depan Murong Yu. Kakak Murong, terimalah aku sebagai murid. Sambil berbicara, Gukai terus bersujud. Murong Yu kuat, dan dia juga tahu banyak latihan dan teknik bertarung. Ini jelas merupakan keberadaan seorang guru terkenal bagi orang-orang di dunia liar yang tidak memiliki metode kultivasi dan keterampilan bertarung. Meskipun Gukai jujur dan jujur, tetapi itu tidak berarti bahwa dia bodoh. Dia tahu kekuatan Murong Yu dan situasi di desa Siang. Begitu Murong Yu meninggalkan desa Siang akan dilenyapkan oleh suku-suku lain. Selain itu, dia dan Miang dan yang lainnya sama-sama merupakan alam terbaik, tetapi ada perbedaan kekuatan yang sangat besar. Dalam sebulan, kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, Miryang jelas-jelas dibimbing oleh seorang guru terkenal, dan peningkatan kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Saat itu, 3 trik Gukai dan bahkan Miang hampir lumpuh. Kamu bangun dulu. Murong Yu meraih bahu Gukai dengan tangannya yang besar, dan mengangkatnya. Gukai masih tidak mau, tetapi dia tidak bisa melawan sama sekali. Kesenjangan antara keduanya terlalu besar. Gukai, kau hanya menggunakannya sebagai sampah. Apa gunanya mengandalkan orang luar? Jika kau punya kemampuan, kau bisa mengalahkanku sendiri. Jika begitu, aku tidak akan pernah menyentuh rumput dan pohon di desa Siang. Pada saat ini, Miang telah menghabiskan banyak kekuatan suci untuk memulihkan separuh tubuhnya yang telah dihancurkan oleh Murong Yu, melangkah maju, dan berkata dengan dingin. Hati Murong Yu tergerak, dan dia menatap Miang dengan acuh tak acuh. Kemudian dia bertanya pada Gukai dan berkata, bagaimana kau bisa kalah dari Miryang? 3 trik tidak dapat dicapai. Kekuatannya telah meningkat pesat, dan ada celah besar antara kecepatan dan serangannya. Gukai menundukkan kepalanya karena malu. Murong Yu mengangguk. Dia yakin bahwa alasan mengapa Miang telah meningkat pesat adalah karena seseorang dari para dewa datang ke desa Gaoyang dan memberikan instruksi kepada Miang.
Dan kemungkinan besar itu adalah salah satu dari dua orang bijak semu yang dikunjungi Murong Yu saat itu. Sebulan kemudian, Gu Sanhui secara pribadi pergi ke desa Gaoyang untuk menantang, dan menyiapkan sejumlah besar kristal darah dan artefak suci. Setelah kamu dikalahkan, itu adalah piala Gukai. Sekarang keluarlah. Hahaha selama sebulan, aku akan melihat bagaimana Gukai mengalahkanku. Niang tertawa keras, lalu berbalik dan pergi. Bagaimana dengan pria parubaya yang sombong itu? Ketika Murong Yu mengepalkan tinjunya dan terbang keluar sejak lama, dia pergi tanpa suara. Mungkin aku merasa malu dan tidak berwajah melihat orang-orang. Kakak Murong, dalam 1 bulan, bagaimana aku bisa mengalahkannya? Gukai belum berbicara sebelumnya, tetapi sekarang dia cemas. Jika aku mengajarimu bahwa kamu tidak dapat mengalahkan sampah di Miang dalam waktu 1 bulan, kamu dapat menilai sendiri. Murong Yu menepuk bahu Gukai dan berkata. Gukai terkejut, dan kemudian bereaksi, Kakak Murong, apakah kamu menerimaku sebagai murid? Murong Yu menggelengkan kepalanya, aku memiliki standar yang sangat tinggi dalam menerima murid. Aku hanya mengajarkan beberapa keterampilan dan latihan tempur kepadamu, tetapi aku tidak menerimamu sebagai murid. Tentu saja, jika kamu dapat memenuhi persyaratanku, menerimamu sebagai murid bukanlah hal yang mustahil. Meskipun Gukai sedikit kecewa, dia tetap sangat senang, Kakak Murong, aku pasti akan memenuhi persyaratanmu. Tuan, aku yakin. Berharap adalah hal yang baik. Tetapi jangan berharap terlalu banyak. Murong Yu menepuk bahu Gukai, lalu menoleh dan memasuki desa Siang. Jauh sebelumnya, Murong Yu menemukan bahwa orang-orang di dunia liar tidak memperhatikan keterampilan dan teknik bertarung. Dua orang kuat yang telah mencapai level artefak tertinggi, seperti para bajingan, dan mereka tidak memiliki aturan. Setelah berbicara dengan Yan Lai, Murong Yu mempelajari tentang dunia. Hanya suku-suku besar yang akan memiliki beberapa latihan dan keterampilan bertarung. Sedangkan untuk desa kecil seperti desa Siang, hanya ada beberapa ratus orang di seluruh suku, tetapi mereka bahkan tidak tahu apa latihannya. Sebenarnya, desa Siang memiliki metode latihan yang menempa tubuh fisik. Tetapi itu sangat dangkal, Murong Yu meliriknya dan membuangnya. Itu bahkan tidak semaju dunia latihan. Mungkinkah orang-orang di dunia ini tidak bisa melakukannya? Tidak dapat membuat teknik. Murong Yu curiga untuk sementara waktu. Tetapi dia juga tahu bahwa IQ orang-orang di dunia liar jelas tidak buruk. Tetapi mengapa tidak mungkin untuk membuat latihan? Hanya ada satu situasi seperti awal mula sebuah peradaban. Pada awal peradaban, tahap perkembangan, kata-kata, pengetahuan, semuanya dalam tahap meraba-raba. Jika sebuah peradaban dibandingkan dengan seorang pejuang, maka peradaban alam dewa saat ini setara dengan seorang pejuang yang telah berkultivasi hingga ke puncak. Namun, peradaban dunia gurun hanyalah seorang pejuang yang baru saja bersentuhan dengan dunia kultivasi dan tidak mengerti apapun. Oleh karena itu, ketika Murong Yu mengeluarkan salah satu keterampilan tempur yang paling sederhana, semua orang di desa Siang dan yang lainnya memutar mata mereka. Tidak bisa mengerti sama sekali. Long Xiang Boruo Gong. Ini adalah teknik tempur yang kuat yang telah dikultivasikan oleh Murong Yu sejak awal. Dia telah menggunakan teknik tempur ini dalam pertempuran sampai sekarang, dan sekarang dia telah memutuskan untuk mengajarkan teknik ini kepada Gukai. Bagaimanapun, hanya keterampilan tempur yang cocok untuk dunia gurun. Ribuan pasukan seperti menarik tinju mereka. Di luar desa Siang, Gukai berteriak dengan keras dan menghantam dengan pukulan. Tiba-tiba, kekuatan yang sangat mengerikan dimuntahkan dari tangannya, dan kekosongan yang meledak itu penuh dengan riak. Setelah suara gemuruh gajah naga yang meraung, seekor naga raksasa dan seekor gajah raksasa meraung, mencabik-cabik dunia, dan menerkam sebuah tas gunung kecil di depan. Tiba-tiba, tas gunung kecil itu hancur berkeping-keping dengan suara keras. Gukai tiba-tiba tertawa, dan suaranya penuh dengan kegembiraan. Dengan kekuatannya, tidak mungkin lebih mudah untuk meledakkan tas kecil itu dengan satu pukulan. Namun, dia akan memukul bukit kecil itu secara langsung dengan sebuah pukulan. Namun, sekarang dia hanya meledakkan udara dengan satu pukulan. Bahkan, dia tidak menggunakan kekuatan kultivasi. Itu hanya kekuatan keterampilan tempur. Melihat pemandangan ini, Murong Yu, yang tidak jauh dari Gukai, mengangguk sedikit.
Awalnya, Gukai sama sekali tidak mengerti dengan serangkaian keterampilan tempur ini. Namun, setelah Murong Yu memberinya sedikit pengalaman, bakatnya dalam keterampilan tempur mulai terlihat. Dalam beberapa hari, ia awalnya menguasai trik Longxiang Boruo Gong. Ia bahkan memainkan penglihatan seperti naga. Jika ia menguasai teknik ini sepenuhnya, kekuatannya pasti akan berlipat ganda. Tidak masalah untuk menyiksa Miryang dengan mudah. Di desa Gaoyang saat Murong Yu sedang mengajarkan keterampilan tempur kuno. Senior, Miang, prajurit pertama desa Gaoyang, membungkuk di depan seorang pria parubaya, dengan ekspresi yang sangat hormat. Apakah ada berita tentang Murong Yu? Pria parubaya itu berkata dengan ringan sambil menatap Miang. Nah, Murong Yu sekarang sedang melawan keterampilan tempur kuno di desa Siang. Miryang berkata dengan hormat. Keduanya berada di alam dewa surgawi, tetapi tubuh Miang jauh lebih kuat daripada pria parubaya itu. Menurut kebenaran, Miang tidak akan pernah begitu rendah hati. Namun, hanya Miryang yang tahu. Meskipun tubuhnya jauh lebih kuat dari orang ini, pria parubaya di depannya dapat dengan mudah membunuhnya. Karena pria parubaya ini memiliki keterampilan bertarung yang sangat pintar. Di hadapan keterampilan bertarung yang brilian, kekuatan fisiknya yang membanggakan hanyalah lelucon. Senior, apakah kamu benar-benar akan membunuh Murong Yu itu? Miang bertanya tiba-tiba. Cahaya dingin melintas di mata pria parubaya itu. Apakah kamu takut? Tidak berani, Miryang berkata cepat. Hanya saja dia diam-diam memfitnah dalam hatinya, bahkan kamu bukan lawan Murong Yu. Kamu ingin aku membunuhnya, bukankah ini mengharuskan aku untuk mati? Di luar alam dewa, aku dapat dengan mudah membunuh Murong Yu. Meskipun keterampilan bertarungku jauh melampaui Murong Yu, tetapi di dunia liarmu, itu dikendalikan oleh daging, dan celah dengan Murong Yu terlalu besar, jadi aku salah satu sulit bagi seseorang untuk membunuh Murong Yu. Namun, jika kamu bekerja sama denganmu, itu lebih dari cukup untuk membunuhnya. Auzu.com yang terus memfitnah dalam hatinya, karena kamu begitu kuat, mengapa kamu tidak menunggu untuk membunuh Murong Yu sampai kamu mencapai alam dewa? Kamu pasti ada di sini. Pasti itu bukan lawan Murong Yu di luar. Pria parubaya ini berasal dari alam dewa, dan merupakan orang bijak semu yang kristal darahnya direbut oleh Murong Yu. Setelah dia datang ke desa Gaoyang, dia mengajarkan keterampilan tempur kepada Miang, dan harganya adalah menukar banyak kristal darah dan membawa Miang keluar dari dunia gurun dan kembali ke para dewa. Aku khawatir aku tidak bisa melakukannya sendiri. Terakhir kali si idiot itu dipukul oleh Murong Yu, dia melarikan diri dari desa Gaoyang. Sialan, mata Miang berkedip dengan cahaya dingin. Miang berbicara tentang pria parubaya yang sebelumnya dihabisi oleh Murong Yu. Pria itu adalah seorang ahli pengembara yang direkrut ke desa Gaoyang oleh Miryang. Hanya saja setelah kekalahan itu, dia melarikan diri dalam semalam. Hal ini membuat Miryang sangat marah. Cobalah untuk menemukan orang yang lebih kuat dengan level yang sama denganmu dalam waktu 1 bulan, dan memiliki keterampilan tempur yang kuat sebagai godaan. Jangan bilang kau tidak dapat menemukan orang seperti itu. Pria parubaya itu menatap Miang dengan acuh tak acuh. Aku pasti bisa melakukannya, Miryang berkata dengan hormat. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnah dalam hatinya, bajingan, semua keterampilan tempur hanya diajarkan sebagian. Selama Murong Yu terbunuh, aku akan membawamu keluar dari dunia gurun. Begitu kau keluar dari alam dewa, dengan sifat khususmu, kau pasti dapat melintasi alam dewa. Kata kuasa sage ras manusia dengan ringan. Hanya saja si jenius itu tahu bahwa dia bahkan tidak tahu bagaimana cara meninggalkan dunia gurun. Bakat Gukai sangat tinggi, terutama pemahamannya tentang keterampilan bertarung bahkan sebanding dengan Murong Yu, dan jelas merupakan sesuatu yang dapat diproduksi. Dalam waktu kurang dari sebulan, dia hampir memahami kekuatan naga gajah Prajna. Tentu saja, selama proses ini, Murong Yu juga mengajarkan keterampilan bertarung desa Siang dan beberapa teknik untuk mengolah daging. Tentu saja, itu hanyalah latihan umum yang unggul. Tingkat latihan Longxiang Boruo Gong hanya diajarkan kepada Gukai. Namun, di desa Siang, kecuali Chu Yanlai, kualifikasi yang lain benar-benar buruk. Dalam sebulan, saya bahkan tidak dapat mencapai level pemula, apalagi memasuki ruangan. Saudara Murong, kualifikasi saya tidak buruk.
Apakah Anda memenuhi kriteria Anda untuk menerima murid? Pada hari ini, setelah berlatih, Gukai dengan senang hati berlari ke Murong Yu dan bertanya. Otot-otot di wajah Murong Yu sedikit berkedut. Gukai menanyakan pertanyaan ini setidaknya puluhan kali sehari, dan dia tidak pernah bosan. Saya akan bicara sampai Anda mengalahkan saya. Murong Yu akhirnya tidak sabar. Gukai langsung tertekan, ketika aku bisa mengalahkanmu, aku bisa menjadi gurumu. Murong Yu langsung menatapnya, tetapi Gukai menggaruk kepalanya dan tersenyum, tetapi dia sama sekali tidak takut pada Murong Yu. Kualifikasimu hampir sama bagusnya dengan muridku. Hanya saja, kata Murong Yu ringan sambil menatap Gukai. Selama ini, Murong Yu sangat menyukai anak ini, Gukai. Jangan lihat pria besar yang konyol ini, tersenyum sepanjang hari, tetapi dia sangat berbakat. Kalau tidak mungkin untuk mengolah naga gajah Prajna Gong ke alam pencapaian besar dalam waktu 1 bulan. Dan pikiran yang murni ini jelas merupakan kandidat terbaik untuk kultivasi. Selama ada guru terkenal yang memberikan instruksi dan memiliki latihan yang unggul, prestasinya di masa depan sama sekali tidak buruk. Setidaknya, itu bisa disucikan. Murong Yu juga menemukan bahwa Gukai bukanlah fisik yang istimewa, tetapi ada hati yang polos. Orang-orang seperti ini sangat langka, dan mereka yang berhati murni, bahkan jika kualifikasi mereka hanya rata-rata, kecepatan kultivasi mereka akan menjadi 2 kali lipat hasilnya dengan setengah usaha. Terlebih lagi, kualifikasi orang bodoh ini jelas tidak buruk. Yang terpenting adalah hatinya untuk Desa Siang. Lindungi Desa Siang sepenuhnya sebagai sebuah keluarga. Kecuali dia meninggal, dia tidak akan pernah membiarkan Desa Siang dilukai. Tetapi hal yang sama juga terjadi, yang membuat Murong Yu ragu. Jika dia berada di alam dewa, Murong Yu pasti akan menerimanya sebagai murid tanpa ragu-ragu. Tetapi sekarang, guru ada di sini, terimalah murid. Gukai sangat gembira dan membungkuk kepada Murong Yu. Namun, itu dihalangi oleh Murong Yu. Meskipun aku tidak akan meminta murid-muridku untuk melayaniku. Namun, aku adalah orang di alam dewa, dan aku akan naik ke alam suci dan menjadi orang suci. Oleh karena itu, jika kau ingin memujaku sebagai guru, kau harus mengikutiku meninggalkan dunia gurun, kembali ke alam dewa, dan kemudian terbang ke alam suci. Ketika membicarakan hal ini, Murong Yu menepuk bahu Gukai, pikirkanlah. Gukai terdiam sejenak. Desa Siang adalah rumahnya, dan alasan mengapa ia ingin menjadi kuat adalah untuk menjaga rumah ini. Dan jika ia harus meninggalkan rumah ini karena ia ingin menjadi kuat, ia tidak dapat menerimanya. Namun, kekuatan besar juga merupakan tujuan utamanya. Bahkan penyucian. Tentu saja, sebelum aku pergi, aku juga akan meninggalkan beberapa latihan untukmu di Desa Siang. Baiklah, setelah perjalanan tambang, aku akan meninggalkan dunia gurun. Jadi, kau masih punya beberapa bulan untuk memikirkannya. Tidak perlu, cepatlah. Pikirkan baik-baik. Di alam liar, Murong Yu mungkin sudah tahu tempat apa ini. Ia selalu ingin meninggalkan dunia ini. Namun, dia tidak dapat menjamin bahwa ketika dia pergi, apakah dia akan dapat membawa orang-orang dari dunia liar untuk pergi. Karena saat ini, meskipun dia dapat memasuki dunia Hetu Luoshu, namun, dia tidak dapat merasakan titik teleportasi alam dewa. Itu seperti memasuki alam semesta lagi. Selain itu, dunia tandus dan para dewa adalah 2 dunia yang berbeda, membawa mereka ke para dewa, aku bertanya-tanya apakah mereka beradaptasi. Melihat punggung Murong Yu perlahan-lahan menjauh, Gukai terdiam. Sebulan berlalu dengan cepat, dan hari ini adalah 1 bulan. Pagi-pagi sekali, Murong Yu membawa sekelompok prajurit dari Desa Siang keluar Desa Gaoyang. Miryang dan yang lainnya telah berkumpul di luar Desa Gaoyang untuk menunggu, dan mereka memandang Murong Yu dan kelompoknya yang perlahan mendekat dengan jijik. Pada saat pertama, Murong Yu menemukan bahwa selain Miang, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik lainnya di Desa Gaoyang. Satu persatu, darah mengamuk, dan napas menekan penonton. Dalam hal ini, Murong Yu hanya tersenyum tipis. Secara intuitif, dia mengira Miang memiliki beberapa konspirasi. Tetapi di bawah kekuatan absolut, semua konspirasi adalah macan kertas dan akan dihancurkan oleh pukulannya. Gukai, kamu benar-benar berani datang, kamu benar-benar kewalahan. Sebelum Murong Yu dan yang lainnya mendekat, prajurit pertama Desa Gaoyang,
Miyang, berjalan keluar perlahan, mencibir lagi dan lagi. Jika sudah sebulan yang lalu dan hampir disiksa oleh Miryang 2 kali berturut-turut, Gukai mungkin benar-benar tidak berani datang. Namun, di bulan ini, dia tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga rasa percaya dirinya. Rasa percaya diri selalu datang bersama kekuatan. Semakin kuat pula rasa percaya dirinya. Gukai seperti itu. Miyang, serahkan semua benda suci dan kristal darahmu, dan aku bisa menyelamatkan hidupmu. Kalau tidak, kau akan mati. Gukai melangkah maju, menatap Miyang dengan acuh tak acuh. Kalahkan aku, benda suci dan kristal darah itu secara alami milikmu. Jika kau gagal, aku akan membunuhmu hari ini. Berhenti bicara omong kosong, ayo kita lakukan. Gukai berkata dengan ringan, berdiri di depan Miyang. Miyang sangat marah, tetapi Gukai adalah orang yang telah dianiaya berkali-kali olehnya. Kali ini dia benar-benar ingin dia menembak lebih dulu. Bukankah ini menghinanya? Tetapi memikirkan rencana mereka, dia mencibir pada dirinya sendiri. Dia tahu bahwa setelah hari ini, semua pembukaan kuno dan Murong Yu tidak akan ada lagi. Karena kau mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Miyang meraung, sosoknya melompat keluar dengan ganas, berubah menjadi hantu dan muncul tepat di depan Gukai, lalu menghantam dengan pukulan. Terbuka untuk orang-orang kuno. Gukai mencibir, melangkah turun, sosoknya berkedip, dan menghilang di sisi Miyang. Satu gerakan, Gukai berteriak dingin. Hati Miyang marah, sosoknya berkedip, dan dia bergegas maju lagi. Namun, Gukai tidak melawan, tetapi menghindar lagi. Dua gerakan, paru-paru Miryang benar-benar akan meledak. Sebulan yang lalu, Gukai King mencoba yang terbaik dan tidak dapat menahan 3 gerakannya, tetapi hari ini dia bahkan tidak menyentuh sudut pakaiannya untuk 2 gerakan berturut-turut. Apakah kekuatannya meningkat begitu mengerikan? Pada bulan ini, kekuatan Miryang meningkat. Kekuatannya telah meningkat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Awalnya, dia mengira bahwa Gukai pun telah meningkat, tetapi dia masih akan dengan mudah disiksa dan dibunuh. Namun, dia tidak menyangka bahwa kekuatan Gukai akan lebih mengerikan darinya. 3 pukulan. Miyang, aku akan memberimu 3 pukulan. Selanjutnya, aku akan mengalahkanmu dalam 3 pukulan. Setelah Gukai keluar dengan kasar lagi, dia menatap Miyang dari kejauhan dan berkata dengan ringan. Ekspresinya penuh dengan penghinaan. Pada saat ini, Gukai memiliki keyakinan untuk membunuh Miyang. Di bawah ajaran Murong Yu, dia tidak hanya mengolah naga gajah Porwogong, tetapi juga keterampilan tempur lainnya, di antaranya keterampilan tubuhnya juga sangat mengerikan. Jika tidak, dengan postur sebelumnya, bahkan pukulan Miyang tidak dapat dihindari. Dalam prosesnya, Murong Yu menemukan bahwa pembangkit tenaga listrik dari alam terbaik di kerumunan telah menghilang di antara kerumunan. Meskipun Murong Yu melihatnya, dia hanya mencibir. Kemudian tanpa disadari, klon kekuatan itu berdiri di tempat itu, dan kemudian dewanya menghilang tanpa terlihat. Murong Yu yang tak terlihat itu memperlihatkan sayap malaikat dan langsung menyerbu ke desa Gaoyang. Indra ilahinya lolos, dan segera dia melihat cakram kuasi sakral manusia yang hampir dia bunuh sebelum duduk di sebuah ruangan. Kau ingin membunuhku? Murong Yu muncul di depan orang bijak semu itu dari udara tipis. Awalnya, orang bijak semu manusia itu memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya, tetapi tiba-tiba dia mendengar suara Murong Yu. Tiba-tiba dia terkejut. Segera, dia membuka matanya, dan saat dia melihat Murong Yu, dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dengan keras. Tubuh Murong Yu bergetar, melangkah keluar, dan muncul di belakangnya, menghalangi jalannya, masih tersenyum. Jika dia berada di alam dewa, Murong Yu pasti bukan lawannya. Tetapi di dunia gurun, orang bijak semu itu hanya bisa melarikan diri ketika dia melihatnya. Tingkat kultivasinya sama, tetapi tubuh fisik dan kecepatannya terlalu berbeda. Serahkan semua kristal darah yang kau dapatkan, atau mati. Murong Yu berkata dengan ringan, sambil menatap Kuaso Sage tingkat ketiga yang berubah warna. Wajah Kuaso Sage tingkat ketiga itu sangat jelek, dia adalah Kuaso Sage yang bermartabat, dan dia diancam oleh seorang kaisar surgawi. Jika masalah ini menyebar, di mana dia memiliki wajah untuk berada di alam dewa. Tetapi mana yang lebih penting, wajah atau kehidupan?
Murong Yu, jangan terlalu mengerikan untuk menjadi seorang pria. Sekarang mungkin aku bukan lawanmu, tetapi jika kamu berada di alam para dewa, aku dapat dengan mudah membunuhmu. Murong Yu tersenyum, ada 4 kuasa sage tingkat 10 di Sekte Suciku, dan hampir 20 kuasa sage tingkat tinggi. Siapapun dapat dengan mudah membunuhmu, apakah kau benar-benar mengira bisa membunuhku dengan mudah? Wajah kuasa sage tingkat ketiga menjadi semakin jelek. Apakah kamu tahu mengapa aku melakukannya hari ini setelah sebulan? Murong Yu tidak takut orang bijak tingkat ketiga itu melarikan diri, dan Dama Jindao duduk di kursi di ruangan itu. Kamu tahu tentang keberadaanku sebulan yang lalu. Orang bijak tingkat ketiga itu menatap Murong Yu dengan wajah muram, matanya berkedip, dan dia tidak tahu apa yang sedang dia lakukan. Auzu.com. Kalau tidak, apakah kamu pikir sampah dini yang akan memahami keterampilan tempur sendiri? Dalam 1 bulan, kamu seharusnya telah mengumpulkan banyak kristal darah, kan? Jangan bicara omong kosong, keluarkan semua kristal darah. Murong Yu tiba-tiba berteriak. Hati orang bijak tingkat ketiga itu penuh dengan amarah, pembunuh, dan merasa sangat sedih. Ternyata Murong Yu telah mengetahui keberadaannya sejak lama, dan alasan mengapa dia tidak datang untuk mencari kesalahan adalah karena dia telah memberi waktu untuk mengumpulkan kristal darah. Dengan cara ini, hari ini, 1 bulan kemudian, Murong Yu dapat dengan mudah mendapatkan sejumlah besar kristal darah. Ambil kristal darah. Orang bijak tingkat ketiga melemparkan cincin penyimpanan ke Murong Yu, dan pada saat yang sama dia berdarah di dalam hatinya. Ini adalah kristal darah yang dia tukarkan dengan keterampilan bertarungnya. Ini adalah apa yang ingin dia gunakan untuk meningkatkan level fisiknya. Puluhan dolar. Setelah Murong Yu mengambil cincin penyimpanan, wajahnya menjadi muram. Itu saja, yang lainnya semua digunakan olehku. Orang bijak tingkat ketiga berkata dengan marah. Ketika dia mengatakan ini, meskipun dia sangat marah, dia masih sedikit malu. Dia awalnya memiliki ratusan kristal darah, tetapi puluhan di antaranya terbuang sia-sia olehnya. Setelah membuang puluhan kristal darah, tubuh fisiknya tidak melihat adanya peningkatan. Lebih dari 100 kristal darah. Murong Yu mengerutkan kening. Ada puluhan kristal darah di desa Siang, tetapi desa Gaoyang, yang jauh lebih besar dari desa Siang, hanya memiliki sedikit. Ini semua kristal darahku. Melihat tatapan mata Murong Yu, orang bijak tingkat ketiga menjadi marah. Tapi aku tidak percaya. Cincin penyimpanan di tangan Murong Yu menghilang dengan teriakan. Pada saat yang sama, dia menghilang di tempat. Ledakan. Begitu Murong Yu menghilang, hati kuasa sage tingkat 3 diselimuti oleh napas kematian yang sangat kuat. Pada saat ini, kuasa sage tingkat ketiga terkejut, mengetahui bahwa Murong Yu telah bunuh diri. Jadi, dia tidak punya waktu untuk bereaksi, dan segera mundur dengan kasar. Kamu tidak bisa melarikan diri. Suara dingin Murong Yu terdengar di telinganya. Kemudian, kuasa sage tingkat ketiga merasakan tubuhnya dibombardir dengan keras oleh tinju besar yang mengandung kekuatan penghancur. Kekuatan yang mengerikan meledak dengan ganas. Tiba-tiba, orang bijak tingkat ketiga ini terkejut ketika mendapati tubuhnya dibombardir oleh kekuatan yang mengerikan itu, dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Teriak, jiwa itu langsung melesat keluar dari ruang jiwa, dan hendak melarikan diri ke kejauhan. Selama jiwanya masih abadi, dia masih bisa memadatkan tubuhnya lagi. Melihat jiwa kuasa sage tingkat ketiga di Chang'an dengan cemas melarikan diri ke kejauhan, mulut Murong Yu sedikit miring, memperlihatkan sedikit rasa jijik. Di dunia yang sunyi, roh-roh jahat ada di mana-mana. Jiwa kuasa sage tingkat ketiga ini terpapar roh jahat, dan tidak akan butuh waktu lama untuk dihancurkan. Namun, Su Hao jelas tidak akan membiarkannya pergi. Mengambil langkah maju, dia meninju lagi. Murong Yu, kamu akhirnya akan mati di dunia yang sunyi. Kuasa sage tingkat ketiga itu menjerit dan mengutuk. Begitukah rasanya membunuh kuasa sage? Murong Yu merasakan ledakan kesenangan di hatinya, dengan rasa pencapaian yang luar biasa, membunuh kuasa sage tingkat 3 dengan pukulan. Faktanya, bahkan jika ada kaisar yang membunuh seorang kuasa sage, dia akan memiliki kesenangan yang lebih kuat daripada Murong Yu. Sementara Murong Yu menghancurkan kuasa sage tingkat ketiga dengan pukulan, di luar desa Gaoyang, Miryang juga diinjak ke tanah oleh Gukai. Niyang, apakah kamu bersedia menyerah?
Gukai meraung, wajahnya penuh kegembiraan. Bahkan ada lapisan air mata di matanya. Sudah berapa kali dia dipermalukan oleh Miang yang menginjaknya. Dan sekarang, dia akhirnya berbalik dan menginjak tanah masa lalu. Dengan wajah pucat, Miang diinjak oleh Gukai, matanya tertutup rapat, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Klik, Gu membuka kaki besar dan menginjaknya. Tetapi itu hampir menghancurkan seluruh tulang tubuh Miang. Miang, apakah kamu bersedia menyerah? Gukai berseru lagi. Miryang tetap diam, tetapi semua orang di desa Gaoyang tercengang. Mereka semua menatap kosong ke arah Miang yang diinjak ke tanah, tetapi mereka masih tidak bereaksi untuk beberapa saat. Gukai tiba-tiba menjadi marah, dan niat membunuh yang mengerikan meletus darinya. Dengan kakinya yang besar, dia hendak menginjak Miang untuk meledak. Namun, pada saat ini, sebuah tangan besar menepuk bahunya. Gukai sangat marah, dan langsung melancarkan pukulan tanpa melihatnya. Ingin menghancurkan tangan besar itu. Gukai, cukup. Suara Murong Yu terngiang di telinga Gukai. Kakak Murong, mengapa kau tidak membunuh Miang untukku? Gukai menghentikan tangannya yang meledak dan menatap Murong Yu dengan heran. Bukankah keterampilan tempur yang diajarkan Murong Yu kepadanya digunakan untuk membunuh musuh? Orang di Miryang ini membunuh banyak orang di desa Siang. Gukai sangat membencinya, dan kali ini dia benar-benar memiliki niat membunuh. Desa Siang pada akhirnya akan berkembang dan tumbuh, jika tidak, desa ini hanya akan musnah dalam sungai sejarah yang panjang. Untuk berkembang dan tumbuh, hanya mengandalkan kekuatan saja tidaklah cukup. Kau juga perlu membujuk orang dengan moralitas dan memanfaatkan sumber daya dengan baik. Gukai, Yanlai dan yang lainnya semua menatap Murong Yu dengan wajah bingung. Miang, dan mereka semua adalah sumber daya. Murong Yu menunjuk ke beberapa seniman bela diri di alam terbaik yang baru saja dia lempar ke tanah. Mereka adalah para prajurit yang telah diperkenalkan ke kerumunan dan menghilang sebelumnya. Orang-orang ini awalnya digunakan untuk berurusan dengan Murong Yu, dan mereka akan menyerang Murong Yu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka tidak bersembunyi di mata Murong Yu. Setelah Murong Yu membunuh orang bijak tingkat ketiga, dia menarik mereka keluar dari tempat persembunyian dan langsung menyegel dan menekan mereka. Apakah mereka semua sumber daya? Gukai dan yang lainnya tercengang, bertanya-tanya apa maksud Murong Yu. Apa yang harus kamu lakukan setelah mengalahkan Miryang? Menghancurkan desa Gaoyang, atau hanya membunuh Miryang? Apakah kamu pikir aku mengajarimu hari ini, 1 bulan kemudian, membiarkanmu mengalahkan Miryang sendiri, untuk apa? Jika hanya untuk mengambil kristal darah mereka, aku bisa melakukannya sendiri dan membunuh mereka dengan mudah. Tapi aku tidak melakukannya. Gukai membeku sejenak, merenung sejenak, lalu berkata, kakak Murong Yu ingin aku mengalahkan Miang dengan tanganku sendiri, menekan dan bahkan menaklukkan desa Gaoyang dengan kekuatanku. Inilah tujuan kakak Murong. Meskipun Gukai memiliki tampilan yang sederhana dan jujur, dia memiliki pikiran yang indah dan sangat cerdas. Setelah diingatkan oleh Murong Yu, dia langsung bereaksi. Tapi apa yang harus dilakukan orang-orang ini? Mereka tidak akan menyerah. Bahkan jika mereka menyerah, mereka tidak benar-benar menyerah. Gukai menatap Murong Yu dengan curiga, dan menginjak Miang di bawah kakinya. Tulang-tulang Miang yang patah beberapa kali lagi, membuatnya menggertakkan giginya diam-diam, ingin membunuh dan membunuh Gukai dengan kejam. Sangat sederhana, aku akan mengajarimu sebuah cara. Murong Yu tersenyum tipis, dan menembakkan 2 cahaya ilahi, yang menghilang ke dalam ingatan Gukai dan Yanlai. Mengendalikan jiwa. Setelah melihat ingatan itu, Gukai dan Yanlai sangat gembira. Kemudian, setelah mereka berlatih dalam hati mereka, mereka mulai mengendalikan Miang dan yang lainnya. Miang, aku tahu kau tidak ingin menyerahkanku. Sekarang, kau akan menjadi budakku. Gukai tertawa dan mulai mengendalikan jiwa Miang. Namun, meskipun Gukai menguasai metode pengendalian jiwa, ini adalah pertama kalinya menggunakannya. Setelah makan di ruang jiwa Miryang, dia masih gagal mengendalikannya. Namun jiwa Miang hampir terkoyak, dan dia sangat kesakitan hingga hampir berguling-guling di lantai. Gukai, bunuh aku. Miang akhirnya berbicara. Menjadi budak Miang, mantan jenderal yang kalah bersama Tong Tong, dan dia rela mati. Hahaha, apakah kamu ingin mati? Aku tidak akan membiarkanmu mati. Tawa itu disertai dengan teriakan Miang seperti babi.
Saya tidak tahu apakah Gukai sengaja menyiksa Miyang atau benar-benar tidak memiliki bakat untuk mengendalikan jiwa. Setelah Yanlei mengendalikan dua pembangkit tenaga listrik dari alam terbaik, dia masih bereksperimen pada Miyang. Pada akhirnya, ketika Miryang hampir mati, dia akhirnya berhasil mengendalikan Miryang. Tuan rumah, setelah jiwa dikendalikan, Miyang telah sepenuhnya menyerah kepada Gukai. Segera, dia bangkit dari tanah dan membungkuk dengan hormat kepada Gukai. Gukai tertawa terbahak-bahak lagi. Di antara suku-suku kecil di dunia gurun, posisi prajurit pertama bahkan lebih tinggi daripada kepala desa. Oleh karena itu, ketika jiwa Miryang dikendalikan oleh Gukai, orang-orang biasa di desa Gaoyang segera menyerah kepada desa Xiang. Faktanya, desa Gaoyang masih memiliki banyak suku. Meskipun jumlah orangnya besar, Gukai dan yang lainnya terlalu kuat, dan mereka telah mengendalikan beberapa pembangkit tenaga listrik di alam terbaik seperti Miyang. Jika mereka melakukan pembantaian di desa Gaoyang, orang-orang di desa Gaoyang mungkin mati bersih. Selain itu, menyerah antar suku adalah hal yang paling normal. Segera, desa Gaoyang berganti nama menjadi desa Xiang. Dengan bantuan Murong Yu, desa Xiang akhirnya mengambil langkah pertama untuk memperluas wilayahnya. Saat ini, masih ada lebih dari sebulan sebelum pembukaan tambang kristal darah. Gukai dan yang lainnya sedang berlatih dan memperbaiki desa Gaoyang. Karena rasa terima kasihnya kepada Murong Yu, Gukai mengumpulkan semua kristal darah di desa Gaoyang dan mengirimkannya kepada Murong Yu. Ada ratusan yuan. Auzu.com. Sayangnya, ini hanyalah kristal darah tingkat rendah. Namun, bahkan kristal darah tingkat rendah pun sangat berharga. Pada saat ini, Murong Yu mundur ke dalam ruangan, menyerang alam. Potongan-potongan kristal darah terus-menerus disempurnakan, dan kekuatan roh jahat perlahan-lahan menempa tubuh Dewa Murong Yu. Meskipun peningkatannya sangat halus, akhirnya ditingkatkan. Jika ada banyak kristal darah, Anda dapat menempa tubuh Anda hanya ke tingkat artefak suci. Percayalah bahwa itu adalah prestasi hebat yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya, bukan? Pikir Murong Yu. Tubuh fisik tingkat artefak suci. Dengan tubuh fisik Murong Yu saat ini, bahkan jika kepadatan gravitasinya tinggi, dia tidak dapat terus meningkatkan peringkat fisiknya. Sekarang hanya kristal darah yang memiliki kemampuan ini. Namun, itu pasti bermutu tinggi, banyak kristal darah. Tambang kristal darah dalam waktu sebulan pasti akan mendapatkan banyak kristal darah. Murong Yu memutuskan dalam hatinya, dan mulai menenggelamkan pikirannya, sepenuhnya memahami catatan tubuh surgawi yang kacau. Seiring berjalannya waktu, dia telah mempelajari lebih banyak tentang catatan tubuh surgawi yang kacau. Apa yang harus dilakukan? Saudara Murong belum keluar, besok adalah waktu pembukaan tambang kristal darah. Jika terlambat, kita mungkin tidak mendapatkan apapun. Di desa Gaoyang, tidak, itu seharusnya disebut desa Xiang. Pada saat ini, Gukai dan yang lainnya berkumpul di luar kamar Murong Yu dengan ekspresi muram, melihat ke kamar tempat Murong Yu berada. Kita juga agak jauh dari tambang kristal darah. Aku khawatir aku tidak akan bisa sampai dalam sehari, tetapi saudara Murong tidak tahu kapan dia akan pergi. Wajah semua orang tidak sedap dipandang. Sebelumnya, baik desa Xiang maupun desa Gaoyang tidak kuat, dan mereka diganggu di tambang kristal darah, dan mereka tidak mendapatkan banyak kristal darah sama sekali. Tetapi sekarang, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dengan banyak alam yang terbaik. Aku berpikir untuk pergi ke tambang kristal darah untuk memamerkan keahliannya, tetapi Murong Yu masih mundur. Haruskah kita pergi dulu? Seorang pria kuat menatap Gukai dengan penuh tanya. Gukai sekarang adalah prajurit pertama desa Xiang. Statusnya tinggi. Tidak. Jika saudara Murong mengatakan dia akan pergi, dia pasti akan pergi. Dan kita tidak dapat merusak kepercayaan saudara Murong. Jangan lupa, jika bukan karena saudara Murong, kita pasti sudah mati sejak lama. Kata Gukai dengan suara yang dalam. Semua orang terdiam. Ini masalah besar, ayo kita pergi nanti dan persetan saja langsung. Kita selalu diganggu di masa lalu. Ahli alam tingkat tinggi di desa Gaoyang berkata dengan dingin. Semua orang mengangguk. Waktu berlalu, dan 1 hari dan 1 malam berlalu begitu saja. Hari ini adalah hari ketika tambang kristal darah dibuka. Tetapi Murong Yu tidak bangun. Tetapi Gukai dan yang lainnya masih menunggu di depan rumah tertutup Murong Yu.
Jika Murong Yu tidak meninggalkan bea cukai, mereka tidak akan pergi ke tambang kristal darah. Tiba-tiba, raungan panjang seperti auman naga tiba-tiba keluar dari kamar tertutup Murong Yu. Suaranya keras dan menyebar dari kejauhan. Kakak Murong keluar. Gukai melihat ke atas dengan heran. Suaranya belum turun, tetapi sesosok muncul di depan mereka dari udara tipis. Siapakah Murong Yu? Kakak Murong, apakah kamu berhasil menerobos? Meskipun dia tidak melihat perubahan apapun pada Murong Yu, dia sangat bersemangat sekarang setelah dia keluar. Gukai dan yang lainnya secara alami mengira dia telah membuat terobosan. Murong Yu mengangguk, dia benar-benar berhasil. Berhasil memahami level ke-6 dan lebih dalam dari catatan tubuh surgawi yang kacau. Alasan mengapa tidak ada perubahan dalam dirinya adalah karena meskipun catatan tubuh surgawi yang kacau telah berhasil menembus, itu memungkinkannya untuk menerobos dari ranah kaisar ke puncak dewa primordial. Namun, tidak ada cukup kekuatan baginya untuk menerobos. Oleh karena itu, ranahnya tidak berubah. Peningkatan pemahaman terhadap ratusan kristal darah memungkinkan Murong Yu untuk membuat terobosan. Namun, setelah terobosan, bahkan lebih sulit untuk memahami ranah yang lebih tinggi, dan lebih banyak kristal darah diperlukan. Apakah tambang kristal darah telah dibuka? Murong Yu menatap Gukai. Hari ini adalah hari ketika tambang dibuka. Gukai berkata dengan cepat, nadanya sedikit cemas. Lalu apa yang kamu tunggu? Apakah urusan desa sudah diatur? Melihat Gukai mengangguk, lalu hati Murong Yu bergerak, sayap malaikat itu membentang, menutupi langit dan bumi. Kemudian, sebelum Gukai dan yang lainnya sempat bereaksi, mereka terperangkap dalam suatu kekuatan. Pada saat berikutnya, mereka mendapati bahwa mereka telah naik ke udara. Dalam waktu kurang dari sekejap, desa siang telah menghilang dari pandangan mereka. Kecepatan yang cepat, semua orang tercengang dalam sekejap. Dengan kecepatan Murong Yu, akan butuh beberapa hari untuk tiba di tambang kristal darah, tetapi saat ini, saya khawatir akan mungkin untuk tiba dalam beberapa jam. Saudara Murong, Anda membuang-buang energi seperti ini. Biarkan kami melaju dengan cara kami sendiri. Kata Gukai, di dunia yang sunyi, meskipun semua orang bisa terbang, semuanya melayang di tanah. Karena daya yang dikonsumsi untuk terbang beberapa kali lipat dari terbang di tanah. Jika mereka melaju dengan kecepatan penuh, kekuatan mereka akan segera habis. Dan begitu kekuatan mereka habis, tubuh fisik mereka tidak berguna tidak peduli seberapa kuat mereka. Tanpa kekuatan, di mana mereka bisa menyerang atau melarikan diri. Meskipun tingkat kultivasinya tidak tinggi, ia memainkan peran tambahan. Tebing Liuyang berjarak beberapa wilayah dari desa siang. Pada waktu normal, tebing Liuyang hanyalah tebing yang tidak biasa lagi. Tebing ini biasa-biasa saja, dan jumlah orang di sini pun tidak sedikit. Namun, hari ini, ratusan juta prajurit telah berkumpul di sini. Pembangkit tenaga listrik tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat atas ada di mana-mana. Karena hari ini adalah hari ketika satu-satunya tambang dibuka di wilayah yang tak terhitung jumlahnya. Di dunia tandus, peran kristal darah terbukti dengan sendirinya, dan untuk mendapatkan kristal darah, itu hanya dapat dilakukan di tambang. Ketika Murong Yu menggulingkan Gukai dan yang lainnya mendekati tebing Liuyang, dia melihat ratusan juta orang. Segera, dia sedikit mengernyit dan bertanya, seberapa besar tambang ini? Bisakah menampung begitu banyak orang? Tambang ini tidak ada habisnya, dan bahkan dapat dikatakan tidak ada habisnya. Namun, karena tambang dibuka selama setahun setiap kali, kita harus keluar dalam waktu setahun. Jika tidak, kita akan mati di dalamnya. Karena dalam sejarah, mereka yang belum sempat keluar dari tambang tidak akan pernah keluar. Generasi selanjutnya telah melihat tulang-tulang mereka di dalam tambang. Hanya 1 tahun, Murong Yu mengerutkan kening lebih dalam. Di dunia gurun, meskipun dia bisa berteleportasi ke sini, tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa berteleportasi setelah tambang ditutup. Jika bisa diteleportasi, tambang ini akan menjadi taman belakangnya lagi. Namun, jika tidak bisa diteleportasi, hanya ada 1 tahun baginya untuk mencari kristal darah. Hei, bukankah ini prajurit Gukai dari desa siang? Mengapa, kali ini aku harus mengirimkan kristal darah kepada kita? Su Hao dan beberapa orang jatuh ke tanah, dan suara-suara aneh Yin dan Yang datang.
Mendengar suara ini, Gukai, Yanlai dan bahkan Miang menjadi marah. Orang di sini adalah prajurit Kuanggang dari suku Gelombang Gila. Orang ini kuat, dan dia adalah ahli senior di alam yang terbaik. Selain itu, suku Kuangtao jauh lebih kuat daripada suku-suku tingkat desa seperti Desa Siang dan Desa Gaoyang. Dulu, Gukai, Miang, dan yang lainnya belum mencapai kondisi puncak, jadi mereka diganggu oleh Kuangtao dan yang lainnya. Karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka hanya bisa menelan dan membiarkan pihak lain menindas. Namun, kebencian dan dendam semacam ini telah terkumpul seiring berjalannya waktu, dan Gukai dan yang lainnya telah lama tercekik. Mereka semua ingin membunuh Kuanggang, dan bahkan seluruh suku Kuangtao. Namun, ada banyak pembangkit tenaga listrik di alam terbaik suku Kuangtao, dan mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk membunuh Kuanggang sendirian. Oleh karena itu, saya selalu tidak berani berbicara. Dan sekarang, melihat Kuangtao Yin berjalan mendekat sambil tersenyum, kemarahan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun dalam diri Gukai Xin langsung meledak. Setelah alamnya dinaikkan ke tingkat tertinggi, ajaran Murong Yu membuatnya percaya diri. Kuangtao, kau mencari kematian. Gukai melangkah maju beberapa langkah, menatap gelombang ganas itu dengan penuh niat membunuh. Darah mengalir deras, dan aura pembunuh itu menyala-nyala. Melihat aura kuat di tubuh Gukai, Kuangtao terkejut dalam sekejap. Baru pada saat ini dia menyadari bahwa Gukai telah menerobos ke alam pamungkas, yang setara dengan alamnya. Namun, dia hanya terkejut pada awalnya. Dalam benaknya, dia merasa bahwa bahkan jika Gukai menerobos ke alam pamungkas, akan ada celah besar dengannya. Karena di suku Kuangtao, dia juga sejumlah orang kuat, dan bahkan berlatih latihan dan keterampilan bertarung. Sedangkan Gukai, bahkan jika dia menerobos, dia hanya memiliki kekuatan kasar. Itu sama saja dengan alam terbaik, dan ada juga 3 atau 6 atau 9 tingkatan. Di mata Kuangtao, Gukai secara alami adalah jenis yang terburuk. Karena itu, dia terus mencibir, melangkah ke arah Gukai dan bergegas maju. Murong Yu tidak bergerak, hanya memperhatikan konflik di antara keduanya dengan tenang, seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan dirinya. Karena, di mata Murong Yu, tubuh fisik Kuanggang mungkin sedikit lebih kuat untuk menghindari Gukai. Namun, dalam hal keterampilan tempur dan kebugaran fisik, dia benar-benar kalah dari yang kuno. Kalah dalam 10 pukulan, Murong Yu melihat sekeliling dan sampai pada suatu kesimpulan. Kuanggang, matilah untukku, Gukai berteriak dengan keras. Aku melihatnya melangkah maju dengan keras, sekilas sosoknya muncul di depan Kuanggang, dan kemudian, gajah 1000 pasukan menarik tinjunya, dan menghantam dada Kuanggang. Kuanggang melihat bayangan melintas di depannya, dan kemudian hatinya diselimuti oleh aura yang kuat dan berbahaya. Untuk sesaat, dia terkejut, terlambat untuk bereaksi, tetapi dengan keras menarik kembali nalurinya. Dan Kuanggang layak menjadi veteran dari alam terbaik, dan saat dia menghentikan kekerasan, dia segera bereaksi. Aku melihat raungan rendah dari tenggorokannya. Cahaya suci di kedua tangan meledak dengan aura mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi, dan kemudian meledakkan tinju ajaib dari pemboman Siang Gukai. Ledakan, tinju kedua belah pihak saling bertabrakan di kehampaan, dan ada suara besar yang bisa menghancurkan gendang telinga. Pada saat benturan, semua orang di dekatnya melihat gelombang kejut yang tak terlihat keluar ke segala arah yang berpusat di tempat mereka berdua saling bertabrakan, dan kehampaan itu penuh dengan lapisan riak, seolah-olah akan pecah. Ledakan, ledakan, keduanya terbang terbalik. Setelah keduanya mendarat, mereka terus mundur. Namun, Kuang hanya mundur sekitar 10 langkah. Tetapi Gukai mundur lebih dari selusin langkah. Dibandingkan dengan kekuatan, Gukai tidak pernah menjadi lawan Kuanggang. Tapi hanya itu saja, aku akan membunuhmu hari ini. Kuanggang terkejut dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berteriak dengan marah. Menghantam tanah dengan satu kaki, seluruh orang itu berubah menjadi hantu, memusnahkan Siang Gukai. Wajah Gukai muram, matanya berkilat membunuh, dan dia pun maju untuk membunuhnya. Idiot, gunakan keterampilan fisik dan keterampilan tempur untuk membunuhnya. Melihat Gukai masih ingin melawan Kuanggang, Murong Yu sedikit mengernyit, dan akhirnya berteriak dingin. Auzu.com Kepala Gu Xin terkejut. Kemudian dia terbangun, dan kemudian dia melangkah keluar,
menghindari serangan Kuanggang ketika dia tidak diizinkan pergi. Dan sosoknya berbalik, muncul di belakang Kuanggang. Kaki ekor naga yang rumit dan aneh. Sosok Gukai berhenti dengan ganas, dan kemudian menampilkan gajah naga Porwogong, menebas dengan satu kaki, membawa penglihatan gajah naga dan mencambuk Kuanggang dengan ganas. Kuanggang meledak ke dalam kehampaan dengan sebuah pukulan. Meskipun dia menerima kekuatan itu tepat waktu, sosoknya tanpa sadar mandek. Kemudian aku merasakan kekuatan yang sangat berbahaya dari Gukai. Bunuh! Kuanggang berteriak keras dan meninju kedua tinjunya untuk memblokir serangan Siang Gukai. Namun, saat dia meninju, Gukai mengambil langkah lain. Begitu sosoknya bergetar, dia menghilang di tempat dan muncul di sisi lain Kuanggang. Cakar dan kaki naga yang memilukan. Gu Hepili meraung dan menendang keluar penglihatan gajah naga. Membawa aura mengerikan yang menghancurkan dunia, dia dengan cepat meledakkan Siang Kuanggang. Kuanggang sangat marah dan berbalik dan membombardir lagi. Namun, sosok Gukai menghilang lagi. Ledakan. Setelah beberapa kali berturut-turut, Kuanggang yang marah akhirnya menunjukkan kekurangannya, dan dia terkena 1000 gajah tentara yang menarik tinju mereka, milik Gukai. Di dadanya, dia dibombardir dengan ganas. Ini adalah pukulan penuh Kuanggang, dan itu juga mengandung kekuatan keterampilan tempur. Semua orang melihat Kuanggang dipukul dan terlempar ke kejauhan. Kuanggang yang tinggi terlihat membungkuk seperti udang karena kesakitan. Pakaian di tubuhnya hancur berkeping-keping, dan seluruh dadanya dihujani dan ambruk. Darah menyembur deras dari mulutnya. Pada saat ini, semua orang tercengang. Terutama orang-orang dari suku Kuangtao dan desa Siang. Semua orang di desa Siang tahu bahwa Gukai kuat, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa Gukai begitu kuat sehingga dapat dengan mudah menyebabkan Kuanggang menderita kerugian besar. Orang-orang dari suku Crazy Wave bahkan lebih terkejut. Karena mereka semua sama seperti Kuanggang, mereka mengira Gukai dan yang lainnya hanyalah sampah. Jika serangan balik sampah, Kuanggang, matilah aku, Gukai meraung lagi. Di antara kedipan sosoknya, dia sudah bergegas maju. Cahaya ilahi berkedip di tinjunya, muncul di samping Kuanggang, dan memukul kepalanya dengan tinju dan membantingnya dengan cepat. Begitu kepala Kuanggang hancur, jiwanya pasti tidak akan bisa melarikan diri, dan akhirnya akan dibombardir dan dibunuh oleh Gukai. Berani, hadiah kematian. Orang-orang dari suku gelombang kekerasan akhirnya bereaksi, dan meraung satu persatu, bergegas ke Gukai, mencoba menghentikannya. Hanya saja ada jarak antara mereka dan Gukai, tetapi di mana Anda bisa menghentikannya dengan tergesa-gesa. Yan melihat bahwa Kuanggang akan dipukuli dan dibunuh oleh Gukai. Pada saat ini, Murong Yu melangkah maju, dan sebuah teleportasi datang langsung ke sisi Gukai. Tangan besar itu terulur dan langsung meraih tinju Gukai. Gukai, pikirkan tentang desa Siang, kata Murong Yu ringan sambil meraih tinju Gukai. Gukai menghela napas dengan keras, lalu menatap Kuanggang yang telah jatuh ke tanah, dan setelah berteriak, "Bah!" dengan keras, dia berbalik dan pergi. Setelah mendengar kata-kata Murong Yu, Gukai langsung bereaksi. Kuanggang adalah salah satu pendekar dari suku Kuangtao. Dia bisa dikalahkan, tetapi jika dia dipenggal, suku Kuangtao pasti tidak akan membiarkan desa Siang pergi. Dengan kekuatan desa Siang saat ini, dia tidak akan bisa melawan suku pasang surut yang ganas, dan dia akan langsung terhapus dari dunia ini. Justru karena inilah Gukai menekan niat membunuh yang ganas di dalam hatinya dan berbalik untuk pergi. Apa? Namun, tepat ketika Murong Yu dan Gukai berbalik untuk pergi, Kuanggang yang telah jatuh ke tanah dengan keras menghantam dan berubah menjadi hantu, melemparkan tangannya ke belakang Gukai, dan menyerang Gukai dengan ganas. Serangan tiba-tiba, di mana Gukai punya waktu untuk menghindar. Sementara semua orang berseru, tinju Kuanggang telah mengenai bagian belakang kepala Gukai, dan dia akan segera terbunuh. Bahkan Kuanggang pun menunjukkan ekspresi mengerikan di wajahnya. Aku tidak bisa menahan diri. Murong Yu mencibir, dan segera menepuk dengan tangannya yang besar. Terdengar keras. Tamparan yang sangat jelas di wajah menyebar jauh. Di mata semua orang, Murong Yu melihat Murong Yu menamparkan wajah Kuanggang dengan keras. Pada saat ini, separuh wajah Kuanggang hancur dan ambruk. Gigi putihnya menyembur keluar dengan mulut penuh darah.